Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi nikmati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ukhuwah. Salat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan umat hingga zaman. Sahabat RSI Al-Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sore hari ini kita akan mengulas nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna, yaitu nama Al-Awwal dan Al-Akhir. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ketiga, Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, dialah yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Awal berarti tidak ada sesuatu pun yang sebelumnya. Jadi Allah maha pertama. Al-akhir berarti tidak ada sesuatu pun setelahnya. Wujudnya tidak berakhir dan dialah tujuan akhir semua makhluk, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Ya Allah, Engkaulah yang maha awal, maka tidak ada sesuatu pun yang sebelummu. Engkaulah yang maha akhir, maka tidak sesuatu pun selahmu. Engkaulah yang maha tinggi, maka tidak sesuatu pun di atasmu. Engkaulah yang maha dekat, maka tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat darimu. Hadis riwayat Muslim. Dan al-awwal juga berarti yang maha mendahului segala sesuatu. Dialah pemilik awal dari segala yang ada, dan tidak ada sesuatu pun sebelumnya atau bersamanya, dan segala sesuatu pun akan binasa kecuali wajahnya. Beribadah dengan nama Al-Awwal berarti kita harus melihat bahwa karunia dan rahmatnya mendahului segala nikmat dunia dan ukhrawi, karena semua sebab dan akibat berpangkat dari Allah. Dialah yang mengawali seluruh kebaikan tanpa sesuatu pun dari hambanya. Maka dialah yang menciptakan, dan dia pula yang membantu dan memberi. Maka tidak layak menoleh kepada selain Allah. Tidak boleh pula percaya dan bertawakal kepada selainnya. Allah lah yang pertama mengetahui semua perkara dan ilmunya melebihi ilmu yang lain. Dialah zat yang paling pertama memberikan rahmat, dan kasih sayangnya melebihi kasih sayang yang lain. Dialah zat yang paling pertama memberikan karunia-Nya, dan karunia-Nya adalah karunia yang paling terbaik. Dialah zat yang paling pertama dalam kelembutannya, dan kelembutannya melebihi yang lain. Dialah zat yang paling pertama dalam keagungannya, dan tidak ada yang lebih agung daripadanya. Dialah zat yang paling pertama mendengarkan, dan tak ada yang lebih bisa mendengar kecualinya. Dan begitulah seterusnya, paling pertama, pertama, dan pertama. Kemudian ibadah terkait dengan nama Al-Akhir, yaitu dengan cara kita menjadikan Allah sebagai tujuan akhir dari segalanya, tidak bergantung kepada semua sebab-sebab hidup, baik harta ataupun jabatan, karena semuanya akan berakhir dan hanya Allah yang akan abadi dan kekal. Maka bergantung kepada yang maha akhir berarti ketergantungannya itu tidak akan hilang dan berakhir, berbeda dengan ketergantungan kepada selainnya. Dan kemudian Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa yang di dalamnya ada nama baik Allah Al-Awwal dan Akhir yang disebut. Sunnahnya doa ini dibaca kita sebelum tidur. Doa agar kita hidup berkecukupan dan tidak terlilit hutang.
Allahumma rabbas samawati wal ardi wa rabbal arsyil azim, Rabbana rabba kulli syai' fanikal habbi wat dawa wa munzilat tawrati wal inzil wal furqan, a'udzu bika min syarri kulli syai' anta ahida binasiyati. Allahumma anta al-awwalu falaysa qablaka syai' wa anta akhiru falaysa ba'daka syai' wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai', iqdi anna ad-dain wa al-nina minal faqr. Ya Allah, Rabb sekalian langit dan bumi dan Rabb arsy yang agung, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, Allah lah yang menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan, yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran. Aku berlindung dari kejahatan segala sesuatu yang Engkau lah yang menguasai ubun-ubunnya. Ya Allah, Engkau lah yang awal, yang tiada sesuatu sebelumnya, dan Engkau lah yang al-akhir, yang tiada sesuatu setelahmu. Engkau lah yang zahir, yang tiada sesuatu di atasmu, dan Engkau al-batin, tiada yang lebih dekat darimu sesuatu pun. Lunasilah hutang kami dan cukupilah kami sehingga terhindar dari kefakiran. Hadis riwayat Muslim. Ya. Doa ini diawali dengan puji-pujian. Ya. Puji-pujiannya ada sekitar 7 gitu kan. Dan wajar gitu ya kalau kita meminta, ya kita memuji kepada yang meminta ya, sehingga biar dikabulkan. Ya, pujian yang pertama, ya Allah, Rabb sekalian langit dan bumi. Yang kedua, Rabb arsy yang agung. Yang ketiga, Rabb segala sesuatu. Yang keempat, Rabb yang menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Kemudian Rabb yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan dilanjutkan dengan meminta perlindungan dari Allah yang Maha menguasai. Aku berlindung dari kejahatan segala sesuatu yang Engkaulah yang menguasai ubun-ubunnya. Kemudian lanjutkan dengan menyebutkan nama-nama baik Allah. Engkaulah al-awal, Engkaulah al-akhir, Engkaulah yang zahir, Engkaulah yang batin. Kemudian kita pinta, cukupilah, lunasilah hutang kami dan cukupilah kami sehingga terhindar dari kefakiran. Dan ya, demikian yang bisa disampaikan. Semoga menjadi ilmu dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah datang dari saya pribadi sebagai seorang makhluk. Semoga kita senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kekuatan untuk selalu senantiasa bertakarub kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.